Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampean semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah urusan nih sampean nih mbak, amin ya robbal alamin. Pokoknya doa yang baik buat sampean semuanya, semoga sukses selalu di perantauan. Semoga mbak semuanya duitnya bisa terkumpul, gajinya bisa terkumpul, terus menjadi barokah nggih Mbak, duitnya sampean, amin ya robbal alamin. Nah mbak semuanya, hari ini kita bakal membahas ada berita, kemudian ada curhatan teman kita, kemudian pembahasan ulang kembali kasus tanggal 13 Agustus 2025. Nah, nggak usah lama-lama, nggak usah basa-basi kan kawan, satu persatu bakal aku kupas untuk sampean semuanya. Oke, yang pertama, Mbak masih ingat beberapa hari yang lalu kita pernah membahas tentang masalah PRT asing yang mana meninggal dunia di tempat majikannya. Jadi awalnya beliau ini pingsan, tapi sebelum dibawa ke rumah sakit, beliau ternyata meninggal dunia Mbak. Jadi dipastikan beliau meninggal di tempat majikan. Jadi kejadian ini tanggal 13 Agustus 2025. Nah, tempatnya di sini. Dan kemarin aku mengira iki PRT Asalindo karena beberapa hari tidak ada kejelasan. Tetapi hari ini sudah ada kejelasan, ternyata PRT asal PL. Dan dari tanggal 13 sampai tanggal 18 iki belum ada kejelasan iki meninggalnya karena apa. Intinya polisi ini belum memberikan keterangan sampai saat ini kenapa kok PRT PL ini meninggal, dimulai dari pingsan tadi. Oke, kita bahas ke kasus yang kedua. Jadi cerita nih Mbak, ada teman kita yang bekerja di tempat majikan dapat 3 bulanan. Mbak Iki selama 3 bulan dia jarang sekali libur Mbak. Sekali lagi mungkin majikannya yang tidak memberi Mbak ini libur, tapi intinya Mbak Eki jarang libur. Dan di situ Mbak kerjanya atau jobnya selain bersih-bersih dan pekerjaan lainnya, dia juga jaga 2 bocah. Umurnya yang satu adalah 4 tahun, yang satunya 7 tahun, dan laki dan perempuan. Nah, Mbak Iki memang rutin sekali juga mencuci baju Mbak. Nah, hari itu Mbak Iki setelah mencuci baju, dia kan kebiasaan kalau ngelipat itu di sofa sambil ngelihat jagaannya Mbak. Jadi sengaja ngelipat di sofa sambil duduk, kadangkala juga sambil duduk di lantai. Intinya dia melakukan pekerjaan lipat baju itu di sofa sambil ngelihat 2 momongannya ini lagi bermain. Nah, hari itu Mbak Eki kegiatannya juga sama, ngelipat baju duduk di sofa sambil ngelihat momongannya. Tanpa Mbak E sadari, ternyata Mbaknya Eki mainnya tembus sampai ke sofa. Karena sofanya majikan ini bukan sofa yang apabila basah bisa dilap dengan lap kering, kemudian tidak sampai merembas. Iki beda. Jadi sofanya Mbak E ini warnanya merah Mbak, tapi memang agak pudar. Intinya warna merah dan itu kain. Nah, ketika mengetahui sofanya warna merah agak pudar, secara otomatis kan tidak merah banget Mbak. Kalau seandainya ada air yang manis-manis, bahkan darah menstruasi, kalau sampai menyerap, ini pasti ada kayak apa ya Mbak, titik jadi warna hitam. Sama seperti Mbak ini karena terlalu duduk tanpa dia sadar, ternyata ini sofanya kenaan menstruasi Mbak E. Mbak Eki sudah berusaha untuk membersihkan Mbak, tapi lagi-lagi ini tidak terlalu bersih. Dan kemudian ketika kering ini juga tidak bersih Mbak. Mbak Eki sudah berusaha untuk membersihkan berbagai cara, tapi sekali lagi ini sudah agak kering.
Nah, karena kasusnya ini akhirnya mbaknya ini tidak bisa berbuat apa-apa karena memang masih ada nodanya. Majikannya pulang mengetahui kok ada noda, dan Mbak Iki kurang pinter, seharusnya dia bisalah melakukan pembohongan. Tapi saat itu Mbak Iki ngaku dengan jujur kalau dia lagi menstruasi tadi, ngelipat-ngelipat baju di situ sambil ngelihat anak kamu. Tapi karena majikan tidak mentoleransi, akhirnya majikan ini melakukan pendendaan kepada Mbak E. Berapa sih dendanya? Cuman murah sih, cuman 300. Jadi Mbak E ini sudah mengotori sofa majikan dan denda 300 dolar Hongkong atau sekitar 600 ribu rupiah. Bagaimana menurut Anda kasus seperti ini? Silakan komen. Tapi untuk pengetahuan kan semuanya, jika menstruasi hati-hati, jangan sekali-kali Anda duduk di sofa milik majikan, kemudian jangan sampean duduk di kursi, hati-hati kalau duduk di kursi mobil milik majikan. Jadi usahakan pakai pembalut yang agak tebal, kalau bisa tolong dirangkap 2, jangan cuma 1 ketika Anda ini lagi menstruasi pertama, kedua, dan ketiga. Itu saran saja. Dan tolong untuk menjauhi kamar tidur majikan, jangan duduk di situ sekalipun Anda melakukan pekerjaan rumah, contoh melipat baju seperti Mbak tadi. Loh, terus bagaimana kelanjutannya? Ya bayar Mbak, karena di sini mbaknya juga salah. Kenapa kok duduk di sofa pas kondisinya menstruasi, akhirnya tembus? Apakah mungkin Mbak ini terlalu lama di situ, atau mungkin mbaknya ini softnya terlalu tipis, akhirnya yaitu tembus tadi. Jadi kalau sudah tembus akhirnya sulit sekali dicuci, kecuali mungkin di mesin cuci nggak apa-apa, tapi kalau di sofa kan bagaimana membersihkan, kalaupun digosok-gosok tetap aja pasti ada noda di sampingnya, jadi ada percikan kayak pulau Mbak di sofa itu. Oke, kita bahas kasus yang ketiga. Jadi Mbak ceritane tanggal 15 Mbak kejadian iki sekali lagi Agustus 2025. Nah, 15 Agustus berarti hari Jumat Mbak. Ini ada warga Indonesia yang sudah menjadi residen di Hong Kong. Dia ini tinggalnya di Kwai Chung. Nah, dia tinggal di Kwai Chung, kemudian di situ dia belanja Mbak di shop kosmetik di daerah Tai Wo Hau, Kwai Chung juga. Nah, hari itu dia belanja. Nah, dia salah satunya adalah mengambil peralatan serum, jadi kayak make up yang ditetes kayak gini. Kemudian ada barang-barang lainnya lagi yang mana semacam minuman, dan kemudian juga ada krim lainnya. Intinya saat itu dia belanja menghabiskan duit sebesar 900 dolar Hong Kong, atau kalau di rupiah kan itu sebesar 1.800.000 itu hari Mbak. Tetapi Mbak Iki sudah membawa barang-barang yang dia cari, dia nyelonong Mbak. Nyelonong tidak ke kasir tapi langsung dibawa pergi. Nah, ketika langsung dibawa pergi, biasanya kalau sudah selesai kegiatan di toko kosmetik itu kan, itu pasti mereka ada yang ngecek kamera kan, memastikan ada yang ngecek kamera, kemudian pasti ada perhitungan duit-duitnya. Nah, ketika mereka mengecek kamera, ternyata di situ ada seorang perempuan yang memasukkan barang ke dia punya tas, tetapi tidak dibawa ke kasir. Jadi intinya tidak membayar, artinya melakukan pencurian kosmetik di toko atau shop kosmetik itu. Nah, mengetahui perihal ini, langsung staf dari toko kosmetik ini lapor polisi Mbak. Nah, lapor polisi,
Langsung polisi datanglah ke toko kosmetik itu untuk mencari siapa perempuan yang maling tersebut. Jadi mereka tuh mengecek di CCTV, padahal si pelaku ini memakai topi memakai topi tapi tidak memakai masker. Intinya masih bisa dilihat atau masih bisa mengidentifikasi wajah si pencuri ini di CCTV. Nah, ketika saat polisi bekerja, polisi iki sudah mengantongi identitas dari si pelaku melalui wajah si pelaku ini. Nah, sudah ada alamat dengan lengkap, umurnya 41 tahun, berkewarganegaraan Indonesia. Akhirnya si polisi ini datang di kediaman si pencuri ini. Nah, di kediaman pencuri, di situ polisi ini melihat barang bukti ada di situ, dan kemudian baju yang dibuat maling tanggal 15 atau hari Jumat itu juga di situ, Mbak. Jadi semuanya lengkap, pakai topi, pakai sepatu warna hitam, pakai tas, kemudian pakai celana warna hitam, dan semuanya sudah ada. Kemudian di situ ada beberapa kosmetik yang ditemukan sebagai bukti lanjutannya. Jadi intinya si bukan PRT, tapi si orang Indo ini lihai juga. Dia bisa melewati mesin tutut-tutut. Biasanya kalau kita tidak membayar barang, pasti mesin deteksi itu akan berbunyi kan, Mbak, karena tidak ada pemberitahuan di kasir pembayaran customer ini. Nah, akhirnya si pelaku pencuri itu mungkin dia ini memang pinter, lihai bagaimana cara menutupi. Biasanya kalau kita beli sesuatu kan pasti ada semacam kotak, kemudian ada seleret-seleret. Itu nanti bisa ditut, kemudian nanti akan keluar harganya berapa. Nah, kita cukup membayar kan. Nah, di situ memang sudah ditutupi oleh si perempuan ini. Jadi intinya perempuan itu memang lihai bagaimana caranya agar ketika dia keluar dari toko tidak terdeteksi, Mbak, mesin kalau barang ini belum dibayar. Yaitu akhirnya dia lolos. Tetapi sekali lagi, yang namanya staf pasti lagi ngecek, Mbak, setelah selesai tugas tokonya ditutup semuanya, ngecek pasti. Oh, kira-kira ada hal yang mencurigakan nggak? Itu pasti. Kira-kira duitnya yang dapat berapa? Itu pasti, Mbak. Semuanya pasti nanti dibukukan di akhir penutupan toko kosmetik. Sama seperti kasus ini. Akhirnya terbongkar karena dicurigai dari CCTV kok perempuan ini mengambil tapi tidak membayar. Jadi itu aja kasusnya. Sekali lagi, bagikan kalian semuanya, jangan sekali-kali Anda maling di orang Hongkong. Bahkan kalau perlu jangan maling barang milik sesama PRT, karena kalau sudah Anda berbuah sekali pasti nanti ada 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, bahkan 7 kali, berkali-kali sampai ada kena karmanya. Dan saya pastikan perempuan Indonesia ini melakukan nggak hanya sekali, pasti sudah beberapa kali, karena begitu lihai dia bisa menyembunyikan tututan itu tanpa terdeteksi oleh mesin dari pembayaran. Oke, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.